Oke, teman-teman, untuk tutorial kali ini saya akan tunjukkan gimana kalian bisa pakai fitur Docs and Files di Cycle untuk menggantikan peran Dropbox atau Google Drive gitu ya. Minimal ini untuk memberikan satu tempat yang terprediksi gitu ya. Jadi semua tim teman-teman sekalian nih tahu gitu kemana sih harus cari dokumen atau file penting itu kemana gitu. Walaupun mungkin ujung-ujungnya nanti linknya tetap ada di Google Drive atau di Dropbox gitu, tapi mereka tahu bahwa nyarinya itu di Cycle gitu. Karena selama ini yang kita rasakan memang ada link mencar di email, ada di Notes, ada di WA, ada di Google Calendar, ada di Slack gitu, dan itu mencar-mencar akhirnya puyeng nggak tahu nyarinya kemana gitu. Nah, di Cycle ini ada satu tempat yang memang fokus jadi wadah gitu, tempat ngumpulin semua file dan dokumen penting. Penggunaannya untuk apa? Yang paling sering biasanya untuk ini ya, dokumen-dokumen kebijakan atau aturan gitu yang memang sifatnya perlu dilihat gitu untuk semua tim. Nah, itu cocok. Terus misalnya mungkin template-template atau dokumen-dokumen klien gitu, itu juga bisa ditempatin di sini. Nah, langsung aja saya coba contohin ya. Nah, misalnya di divisi marketing ya. Nah, akses di Docs and File. Nah, kadang di divisi marketing tuh ini ya, kita butuh template-template desain gitu kan. Misalnya semua pengen tahu nih template desain tuh adanya di mana. Nah, di sini kita bisa bikin misalnya foldernya gitu agar lebih rapi ya. Nah, misalnya namanya template design. Nah, ini foldernya. Nah, teman-teman bisa buka terus. Nah, di sini bisa bikin dokumen atau upload file. Upload file ini seperti apa? Nah, bisa klik yang tadi atau langsung aja upload filenya di drag and drop. Nah, misalnya ini ya. Nah, jadi di sini muncul nih misalnya adalah template-template desain yang nanti bisa dipakai oleh semua tim marketing gitu. Dan kalaupun butuh diskusi atau apa, itu bisa juga di masing-masing ini nanti saling komen juga gitu. Kalau ada yang butuh diskusi. Nah, kalau gini kan enak ya. Tuh, jadi ada satu folder dan memang semua template desain ada di sini. Terus kadang kita butuh juga apa ya? Catatan meeting mungkin ya. Nah, kita agak rapi misalnya bikinin folder lagi. Nah, menariknya di sini kita bisa bikin langsung dokumen gitu. Dokumen ini mirip seperti Blast kalau teman-teman tadi sudah lihat tutorial tentang Blast ya. Nah, jadi misalnya di sini bisa kita kasih saya catatan meeting 25 Februari 2021. Nah, mungkin bisa ditulis nih ya catatan meetingnya apa aja gitu. Nah, contohnya misalnya terkait komplain klien A desain X gitu. Nah, maksudnya dijelasin apa, kalau perlu ada gambar atau apa boleh. Nah, terus eh terkait diskusi desain B gitu ya. Nah, sama mungkin dikasih dan lain-lain. Nah, membernya siapa yang pengen diberitahu terkait ini. Nah, di sini akan muncul gitu. Nanti untuk meeting berikutnya sama, tinggal bikin lagi, bikin lagi, bikin lagi. Nah, jadi akan ada satu tempat gitu untuk catatan meeting yang memang lengkap, terus template desain juga ada. Gitu. Nah, terus misalnya di template desain kadang ada yang memang linknya di mana gitu ya, Google Drive atau apa. Nah, misalnya di sini bisa juga kita bikin dokumen gitu. Uh, link desain penting gitu ya. Nah, misalnya kasih di sini apa linknya. Saya Google Drive ya. Nah, begitu. Nah, seperti ini ya. Jadi selain bisa taruh file dan bisa dokumen gitu, bisa juga dokumen aja gitu. Dan di sini kalau bikin folder lagi ya bisa juga makin dalam makin eh, bisa juga gitu. Atau misalnya di divisi produk gitu ya. Docs and filenya tentang file-file klien gitu. Nah, bisa juga di sini nah, ini bikin folder lagi gitu ya. Klien PT ABC.
CDF, CDV ya. Nah, di sini sama, tinggal lampirin aja mau file atau dokumen. Nah, misalnya ini ya, saya kasih dokumen-dokumen gitu. Nah, ini tersimpan rapih gitu. Nah, yang ini juga nanti sama gitu. Kalau perlu bikin dokumen, silahkan bikin dokumen. Nah, jadi ini terpisah juga gitu. Untuk divisi produk ya dia punya docs and files sendiri, divisi marketing juga bisa punya docs and filesnya sendiri. Begitu. Jadi nanti semua orang tuh udah tahu misalnya di divisi marketing ya dia udah nyarinya di sana aja gitu. Di menu docs and files ini aja gitu. Satu lagi yang suka kita pakai dari menu docs and files ini adalah kita bisa bikin kayak kebijakan-kebijakan perusahaan gitu ya atau aturan-aturan. Nah, ini biasanya ditempatin di HQ gitu. Nah, misalnya apa? Kebijakan gitu ya. Nah, nanti di sini mungkin bisa aja ditulis apa aja gitu. Aturan lembur misalnya. Nah, di sini ditulis nanti selengkap mungkin. Terus ya bisa aja aturan karyawan kontrak gitu seperti apa kan. Sama dijelasin gitu. Nah, jadi nanti semua karyawan teman-teman nih gak usah teman-teman berbusa ngejelasin gitu tiap ada yang baru masuk seperti apa sih aturan-aturan yang ada di perusahaan teman-teman. Ya udah mereka tinggal kasih aja link ini gitu kan, link folder ini dimana mereka bisa lihat semua tuh. Oh, aturan lembur gini, aturan karyawan kontrak dan tetap gini, fasilitas apa aja sih yang mereka dapat. Nah, itu semua bisa dikasih gitu. Kadang bisa juga kita bikin apa ya, guideline itu juga sering saya bikin ya, guideline cycle misalnya. Nah, di sini teman-teman bisa kasih nih tutorial gitu kan, tutorial cara pakai cycle pertama kali. Nah, di sini mungkin bisa kasih penjelasan, foto-foto, link-link video. Nah, itu bisa juga gitu. Nah, jadi nanti seperti yang saya bilang bahwa teman-teman nanti nggak perlu lagi berbusa gitu ya jelasin apa-apa karena semua sudah ada dokumen terpusat di sini gitu. Itu sih, jadi docs and file bisa banget untuk teman-teman pakai sebagai tempat terpusat di mana semua tim bisa mengakses dokumen dan file-file penting gitu ya. Oke, begitu saja. Terima kasih.